Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Dalam materi ini saya akan membahas tentang teks ulasan. Sebelum saya menjelaskan terkait materi tentang teks ulasan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator capaian kompetensi menelaah macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya, mengidentifikasi maksud arti penting yang terdapat pada teks ulasan cerpen yang dibaca, menganalisis kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada teks ulasan cerpen yang dibaca. Lalu kita masuk ke materinya tentang teks ulasan. Teks ulasan adalah sebuah teks yang berisi penilaian, ulasan, atau review terhadap suatu karya mengenai kelemahan dan kelebihan karya itu sendiri. Objek tanggapan kritis dapat berupa novel atau cerpen, film atau drama, lagu, lukisan, dan buku atau ilmu pengetahuan. Di sini ada pengertian teks ulasan menurut KBBI. Ulasan berita adalah ulasan di televisi mengenai berita-berita yang aktual, disiarkan melalui televisi dan disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengertian ulasan berita. Lalu ada ulasan buku. Ulasan buku adalah pertimbangan mutu buku yang di dalam pembicaraannya lebih ditekankan pada penilaian ilmiah dengan mengemukakan argumentasi yang cendekia, atau lainnya ialah resensi buku. Ada ulasan pers. Ulasan pers ini adalah siaran yang berisi komentar atas tajuk surat kabar. Hampir mirip seperti ulasan berita, tapi ulasan pers ini lebih ke mengomentari berita yang melalui televisi. Ada 3 jenis teks ulasan berdasarkan isinya. Yang pertama ada teks ulasan informatif, teks ulasan deskriptif, dan ada teks ulasan kritis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya tentang teks ulasan informatif, ulasan deskriptif, dan teks ulasan kritis. Teks ulasan informatif adalah teks ulasan yang membahas suatu karya secara umum, singkat, padat, dan jelas, dan hanya berfokus pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut karena bersifat informatif. Informatif ialah bersifat memberitahu dan menginformasikan saja. Nah, di dalam teks ini berarti ya ulasan ini menginformasikan biasanya kekurangan dan kelebihan di dalam teks ulasan informatif, hanya menjelaskannya saja ya, atau berfokus kepada kelebihan dan kekurangan. Lalu teks ulasan deskriptif. Teks ulasan deskriptif ini adalah ya jenis teks yang menggambarkan detail pada tiap-tiap bagian karya yang akan diulas. Biasanya ulasan ini bersifat deskriptif yang diterapkan pada karya fiksi dengan kekuatan argumentatif penulisnya. Jadi teks ulasan ini intinya ya menjabarkan atau menggambarkan secara rinci isi yang terdapat di dalam karya-karya, yaitu bisa fiksi, novel, cerpen, dan sebagainya yang bersifat argumentatif. Lalu ada teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis ini ya sebuah teks yang berisikan tentang resensi karya sastra yang mengacu pada pendekatan ilmu pengetahuan. Biasanya dibuat dengan sangat objektif dan kritis dari penulis. Ulasan ini dilakukan dengan cara menganalisis karya atau karya yang sedang diulas. Jadi intinya teks ulasan ini adalah ya mengulas tentang karya yang sedang diulas oleh sang penulis tersebut ya. Nah, ini ada contohnya. Contoh dari teks ulasan informatif tentang karya-karya Anwar ya, puisi aku. Di sini dijelaskan tentang kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihannya itu menggunakan gaya bahasa yang membuat pembaca merasa terbius akan keadaan yang tergambarkan.
Puisi ini menunjukkan pesan yang sangat menarik bahwa sesulit apapun keadaan kita nggak boleh menyerah. Tentunya di dalam sebuah teks ulasan itu yang dibahas tentang informatif itu kan berfokus pada kelebihan dan kekurangannya ya. Dan sekarang dijelaskan tentang kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Yaitu penggunaan kata-katanya banyak yang susah diartikan oleh orang-orang awam. Kekuatan yang digunakan penyair lebih condong pada pemilihan kata dan yang lainnya kurang diperhatikan. Itu kekurangan dan kelebihannya. Nah, ini adalah contoh teks ulasan deskriptif novel Laskar Pelangi. Ini dijabarkan ya secara detail, secara rinci per paragraf. Ya, dijelaskan awalnya siswa SD Muhammadiyah hanya terdiri dari mahasiswa dan lain-lain ya. Nah, di sini menjelaskan maksud arti penting yang terdapat pada teks ulasan yang dibaca. Menjelaskan. Apa itu menjelaskan? Nah, menjelaskan itu berarti menyampaikan secara rinci informasi yang disampaikan terhadap ulasan karya film, cerpen, novel, dan karya sastra. Artinya, kalau kita ingin menjelaskan itu ya dari awal hingga akhir secara rinci agar terdapat informasi-informasi penting yang disampaikan. Jadi kalau kalian ingin mengulas atau menjelaskan arti penting ya harus kalian baca dan kalian pahami agar mendapatkan informasi-informasi secara jelas ya. Nah, ada kelebihan dan kelemahan teks ulasan. Tentunya nama karya itu ya tidak harus sempurna. Pasti nama karya itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Biasanya kekurangan itu terjadi pada struktur teks yang tidak lengkap. Misalnya karena tidak menyebutkan identitas karya yang ditanggapi. Kemudian kekurangannya mungkin pula terdapat pada isinya yang tidak jelas. Hal itu seperti pada contoh di depan terdapat penyebutan nama grup yang tidak dikenal oleh pembaca dan hal itu akan mengganggu pemahaman mereka. Kemudian kekurangannya, suatu teks pula dijumpai pada pilihan katanya. Dalam teks tanggapan di depan misalnya terdapat kata-kata font handwriting dan catchy. Kata-kata tersebut memungkinkan sulit dipahami oleh para pembaca. Nah, biasanya ini sering kita temukan kalau kita mengulasnya ya. Yang paling menonjol biasanya kita itu harus fokus terhadap kata-kata atau kalimat yang disampaikan di dalam novel tersebut atau karya sastra tersebut. Biasanya itu yang paling utama bahasanya agak sulit dipahami, gitu kan ya, dari pemilihan kata gitu, dan lain-lain. Lalu kelebihannya ya, biasanya teks ulasan itu kelebihannya ya kita bisa termotivasi di dalam setiap paragraf atau setiap karya sastra. Kemudian ya kelebihan juga bisa jadi penggunaan bahasanya mudah dimengerti dan juga ada aspek-aspek kelebihan yang lainnya. Bisa covernya bagus, penulisannya sangat sistematis dan lain-lain. Itu cara menilai atau melihat kelebihan dan kekurangan pada suatu teks ulasan. Nah, ini ada contohnya. Kelebihan dan kekurangan cerpen Robohnya Suara Kami. Kelebihannya memiliki pesan atau moral, agama, sosial, pendidikan, dan nilai adat yang bagus buat pembaca. Sementara kekurangannya terletak pada gaya bahasa yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dimengerti oleh sebagian orang. Jadi kekurangannya bahasanya terlalu sulit untuk dipahami. Jadi kita terlalu sulit dalam memahaminya. Dan itu adalah materi yang saya sampaikan pada saat ini ya. Semoga video ini membantu bagi kalian yang sedang mencari informasi terkait teks ulasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.